Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Kalau biasa hari ini saya bersama-sama dengan Bapak Kepala UPT SMA 9 Luhur Timur, Bapak Amaluddin SAG. Hari ini kami akan bersama-sama membicarakan tentang bagaimana beliau selama ini melakukan pengambilan keputusan selama menjalankan tugas selaku pimpinan di unit kerja yang Bapak telah pimpin selama ini. Ya, hari ini Pak yang kita akan bahas tentang proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini persoalan-persoalan yang dihadapi di sekolah, bagaimana cara Bapak untuk membedakan mana kasus dilema etika dan mana kasus bujukan moral, bagaimana diidentifikasi persoalan-persoalan tersebut Pak? Ya, bukan persoalannya ya. Iya, Memang mengidentifikasi saya ya. makanya Yang mana dilema etika, etika ya, dan dilema moral. ya bujukan moral, Bukan moral. Iya. baik. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan Tuhan yang Maha Esa kesempatan setelah hari ini ya. Sebelum saya menjawab, saya berdoa mudah-mudahan kegiatan seperti ini berkelanjutan ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Amin. Karena ini kegiatan dalam CGP ya. Iya, iya. Alhamdulillah ada kegiatan seperti ini yang sedikit banyaknya pasti membahas positif pada pribadi masing-masing dan bisa baik. Untuk apa namanya tadi, kasus dilema etika dan Bujukan moral. Jadi ini sebenarnya apa namanya, bukan susah, bukan juga gampang, tetapi setiap institusi pasti punya masalah sendiri. Sedangkan kita di rumah tangga hanya terdiri dari seorang suami dan seorang istri, itu menyatukan dua pola pikir yang berbeda, itu pasti menimbulkan masalah. Apalagi kita di sekolah, siswanya, kalau kita di sini siswa 600 lebih, gurunya 41 kalau nggak salah, dengan TU-nya itu 49 orang. Jadi hampir 700 karakter yang berbeda, yang sebenarnya bukan mau disatukan sebenarnya, tidak. Akan tetapi mereka punya kepentingan masing-masing, sehingga kita dibenturkan dengan kepentingan itu, muncullah masalah-masalah. Iya, selanjutnya Pak, ketika menghadapi persoalan-persoalan tersebut, apalagi ini kadang kita menghadapi persoalan yang kelihatannya sama-sama benar ini. Ya, pilihan A benar, pilihan B juga benar. Kira-kira bagaimana Bapak mengambil keputusan untuk memilih di antara dua keputusan tersebut? Iya, tapi secara pribadi dulu saya menjawab secara pribadi. Nah, bukan sebagai pimpinan. Saya secara pribadi mohon maaf, karena memang karakter kepemimpinan orang itu berbeda-beda. Saya pribadi lebih ke humanisnya. Jadi saya selalu mengedepankan perasaan daripada tanggung jawab saya sebagai pimpinan. Makanya saya curhat sama teman, kita itu pimpinan harus tegas. Nah, apalagi dilema kita orang timur, di atas aturan itu lebih tinggi itu kebijakan. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi terkadang saya secara pribadi susah untuk menentukan pilihan. Seperti yang kita bilang tadi, ke A benar, B juga benar. Makanya di rapat-rapat saya sering bahasakan bahwa seperti makan buah si malakama, dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati, jadi susah. Nah, inilah beratnya kita sebagai pemimpin. Ibarat pepatah orang tua lu mengatakan bahwa
naik perahu itu mudah, tapi yang paling susah dalam mengimbanginya itu supaya tidak tenggelam. Nah, seperti itulah mengambil kebijakan. Jadi saya pribadi untuk mengambil keputusan seperti itu, pertama tadi saya bukan ekstrim dalam masalah agama, tapi ternyata saya juga guru agama. Jadi pertama pertimbangan moralnya itu harus ke ajaran agama dulu. Itu pertama. Tapi saya tidak fanatik dengan itu juga, karena kita harus bertoleransi dengan teman-teman yang punya keyakinan lain. Itu ya, tapi dasar utama saya ke situ, karena sebenarnya paham agama itu semua agama menuju kepada kebaikan. Itu yang utama. Kemudian yang kedua, supaya saya tidak dikatakan sebagai otoriter, jadi saya minta saran-saran kepada teman, minta pendapat teman-teman. Tapi saya menjaga jangan sampai pendapat-pendapat teman ini berbenturan. Begitu setelah mendengarkan saran-saran dan masukan-masukan dari teman-teman itu, baru saya secara pribadi dan sebagai pimpinan bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang moderat, supaya, karena memang kalau kita mau mengambil kebijakan susah memang, karena kalau kita mengambil kebijakan A, si C kecewa, kita mengambil kebijakan B, si A yang kecewa. Tetapi mau tidak mau, karena kita ini dalam semua institusi, ya kita pilihlah yang terbaik menurut kita sebagai pimpinan. Jadi terkadang juga kita harus mengenyampingkan perasaan. Karena kalau itu saja yang mau diikuti, ketika nanti kebijakan moral itu agak susah sebenarnya. Apalagi kita di sekolah ini, seperti kalau misalnya kasus yang melibatkan siswa, kita tidak seperti dulu lagi bilang harus aturannya begini, harus seperti itu, tidak. Makanya Tabe salah satu orang yang bukan menolak juga sih, tapi agak tidak setuju dengan sistem poin yang absolut. Karena kalau itu yang kita mau terapkan, habis siswa bersalah ini poinnya kurang sekian, bersalah ini poinnya sekian. Akhirnya walaupun kita lakukan perbaikan-perbaikan, tetapi kesalahan itu kan sudah tercatat. Betul. Melakukan lagi kesalahan, habis poin. Padahal anaknya masih bisa dibina. Jadi makanya untuk sekolah kita di sini, ya kita lakukan sejak parsial saja masalah poin. Artinya tetap jalankan poin, tetapi di dalamnya ada pembinaan-pembinaan yang bukan juga, mohon maaf ini bukan berarti saya mau, misalnya kalau ada anak-anak bilang jangan bam itu di sekolahnya, bukan seperti itu juga. Akan tetapi dahulukan dulu pembinaan persuasif secara person-to-person, supaya keadaan bisa kondusif. Jadi sebelum kita menyelesaikan masalah siswa, yang perlu kita selesaikan sebenarnya adalah kita pribadi sendiri. Jangan sampai ada masalah-masalah pribadi kita, kemudian itu kita tuangkan ke orang lain, sehingga kebijakan yang kita ambil berbeda. Saya kira itu Pak, memang karena sekolah itu sebagai institusi moral, ini yang membedakan kita tidak, karena ketika anak itu kita sudah judge seperti itu, ya sudah matilah masa depan mereka. Luar biasa Pak. Saya kira sudah menjawab langsung beberapa pertanyaan tadi, di mana ada langkah prosedur yang dilakukan ataupun juga jenis pengambilan keputusan yang efektif. Jadi luar biasa, mulai dari nilai keimanan dulu dasarnya, termasuk juga ada perasaan, dan kemudian mengambil keputusan secara bersama-sama, artinya melibatkan banyak orang Pak ya. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya yaitu ketika ada sebuah kasus seperti ini di 5 etika yang akan kita hadapi, apakah Bapak langsung mengambil sebuah keputusan ataukah ada langkah-langkah yang Bapak buat dalam menyelesaikan sebuah persoalan, terutama kalau ada konferensi kasus misalkan, apakah ada hal-hal yang Bapak lakukan sebelumnya, langkah-langkah sebelumnya, atau bagaimana Pak? Baik. Kalau ini kasusnya yang berhubungan dengan siswa dulu ya. Iya. Jadi alhamdulillah sejak saya di sini, beda yang saya lakukan di Gurau kemarin, karena ada kesalahan besar yang menurut orang besar yang saya lakukan di sana, besar. Karena itu tadi, karena saya baru di sana, jadi kasus penipuan juga.
Iya, iya. Jadi itu tadi kaku sistem poin. Kalau itu secara kaku dilaksanakan maka bisa sesuai. Nah, makanya karena ini sudah memulai kelas kemarin, jadi mau tidak mau saya harus mengambil langkah secepatnya, karena tidak bisa lagi saya lakukan langkah seperti yang kita bilang tadi, langkah-langkah apa yang pertama dilakukan untuk menyelesaikan itu. Nah, kalau di sini alhamdulillah jika ada masalah-masalah yang timbul, yang pertama yang saya panggil adalah wali kelasnya dulu. Langkah apa saya mau tahu langkah apa yang mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadi kalau prosedurnya secara aturan di sekolah kan misalnya masalah alfa misalnya, itu kalau sudah 2 alfa itu sudah kunjungan rumah supaya tidak terlalu. Yang salah besar itu teman-teman kalau misalnya sudah 3 baru tidak melakukan. Ini juga jadi bukan hanya siswanya saja yang mau diselesaikan, tapi gurunya yang pertama harus diperbaiki kalau seperti itu terjadi. Artinya terjadi pembiaran kan. Jadi saya di tempat ini mudah-mudahan tidak terjadi hal seperti itu. Jadi teman-teman pendidik yang perlu pertama di berbagai mindsetnya bagaimana menyelesaikan masalah itu, kemudian baru ke person yang bersangkutan kalau ada yang timbul masalah. Nah, setelah itu kalau misalnya kita sudah ada kunjungan rumah kemudian tidak ada perbaikan, baru ke BK. Setelah BK tidak ada, jadi saya biasa bersama wali kelas BK kunjungan rumah sekali lagi untuk secara persuasif memberikan sedikit motivasi kepada yang bersangkutan, kepada orang tua, kepada semua pihak yang terkait. Mudah-mudahan anak ini bisa ada perbaikan. Setelah itu baru konferensi kasus yang melibatkan semua warga sekolah. Langkah-langkah apa yang perlu kita ambil untuk menyelesaikan masalah ini. Nah tentunya langkah terakhir adalah kembali kepada aturan. Iya. Ya, oke Pak. Jadi selanjutnya ini pertanyaannya, ketika Bapak mengambil sebuah keputusan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor tertentu yang Bapak pikirkan yang mempermudah mengambil keputusan tersebut? Yang jelas, alhamdulillah makanya tadi sementara kita suntai sebenarnya dengan Pak Gubernur, saya bincang-bincang dengan teman bakal saya siswa. Saya bersyukur di sini. Saya didampingi oleh teman-teman yang smart, yang hebat. Artinya di sini saya tidak berjalan sendiri, karena terus terang kalau saya membandingkan di mana saya berada, di sini saya bersyukur sekali karena di sini teman-teman kompleks. Ada yang moderat, ada yang ekstrim, ada yang biasa-biasa saja, dan itu menambah hasanah wawasan saya untuk membantu bagaimana menyelesaikan masalah. Jadi alhamdulillah teman-teman di sini seperti Wakasek kesiswaan itu yang luar biasa memberikan masukan. Kemudian juga teman-teman yang lain di Wakasek Pak Tujukan, Pak Made, itu kalau Paran lebih ke humanisnya, dan itu karena memang dia juga senior kita di sini, jadi yang jelas dia itu arahannya bahasa orang tua. Jadi saya sangat bersyukur mereka ada di sekeliling saya, termasuk Bapak yang memberikan masukan-masukan yang bisa menyejukkan, ya, sehingga saya agak mudah untuk mengambil sebuah keputusan. Ini sudah kolaborasi yang mantap. Kolaborasinya alhamdulillah luar biasa. Iya. Pertanyaan terakhir Pak, ini dari hal-hal yang Bapak sudah sampaikan, terutama dalam proses bagaimana mengambil sebuah keputusan ketika menghadapi persoalan-persoalan dilema etika seperti ini, kira-kira apa pembelajaran yang bisa Bapak petik kemudian bagikan, ya, termasuk ke kami ini Pak? Iya. Jadi kalau saya pribadi kan dari awal saya sampaikan bahwa setiap manusia itu berbeda pola pikirnya, berbeda mindsetnya. Jadi otomatis apa yang mereka pikirkan itu itulah yang mereka perbuat.
Jadi dan itulah keadilan dari Tuhan membuat kita bukan hanya muka yang berbeda tapi juga karakter. Iya, karena dalam bahasa agama itu bahwa perbedaan itu adalah rahmat jika kita bisa sikapi secara positif. Iya. Jadi jangan dianggap perbedaan-perbedaan itu membuat kita terpuruk. Jadi yang pertama yang paling penting yang bisa saya bagikan teman-teman adalah dahulukan hati dulu, bawa semua ranah ke hatinya dulu. Kalau kotanya hati itu bagus, maka muncul dari pikiran. Makanya di dalam sebuah tubuh manusia itu yang paling utama segumpal daging itu, dan segumpal daging itu adalah hati. Jadi makanya biasa ada orang mengatakan bahwa tanya hati. Jadi kalau misalnya dilogikakan, di pikiran, kadang dipikirkan itu baik untuk semuanya. Tetapi hikmahnya kurang karena bertolak belakang dengan hati nurani. Jadi pertama, tapi begini, ada juga bilang pikirkan dulu begini, logikanya begini. Ini katanya otak ini di atas baru mulut, betul sekali, betul. Artinya hikmahnya Tuhan menciptakan otak ini di atas, mulut di bawah. Artinya pikirkan dulu baru kau katakan. Akan tetapi inti dari semua itu adalah hati. Nah ini kolaborasi dari otak, hati dan mulut itu harus dikolaborasikan dulu. Tapi intinya adalah hati dulu. Kalau misalnya hati nurani belakang ini baik, dan hati nurani tidak pernah berbohong itu. Jadi yang bisa saya sampaikan bahwa ke situ dulu. Tapi mungkin ada yang berpendapat bahwa kalau kepemimpinan seperti yang apa yang saya sampaikan ini lemah dalam pandangan orang. Akan tetapi bukan kelemahan berarti tidak bisa mendobrak sebuah kemungkaran. Kita ingat sebuah pepatah mengatakan bahwa pendidikan itu, nasihat itu seperti akar jati yang lembut, yang lemah, tetapi bisa mendobrak sebuah fondasi yang sangat kuat. Nah, jadi seperti sekarang ini sangat cocok barangkali apa yang saya sampaikan bahwa menasihati dan mendidik itu tidak serta-merta seperti dulu dibawakan ke kayu dan lain sebagainya baru bisa bergerak. Jadi pola pikir dan mindset harus dirubah. Karena memang esensi dari sebuah kebijakan itu bersumber dari hati yang baik. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Wah, luar biasa sekali Pak. Ini juga sekaligus mendapat pencerahan. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk bersedia diwawancara dalam kegiatan Diklat Calon Guru Penggerak saat ini. Ya, demikian percakapan kami dengan Bapak Pimpinan di UPT SMA 9 Bulu Timur. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama ini juga membawa perubahan-perubahan, bahkan menambah wawasan kita dalam setiap pengambilan keputusan yang ada. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Guru hebat. Iya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya selaku calon guru penggerak saat ini melaksanakan tugas perihal melakukan wawancara beberapa pimpinan sekolah. Nah, hari ini Bu yang akan kita bicarakan itu mengenai bagaimana selama ini Ibu melakukan pengambilan keputusan dalam setiap menghadapi persoalan-persoalan yang muncul, ya, apakah itu internal sekolah ataukah ada kaitannya juga antara sekolah dengan masyarakat. Kita akan diskusikan. Mungkin Ibu bisa bercerita sedikit kira-kira persoalan-persoalan apa yang paling sering muncul di sekolah yang dipimpin selama ini. Baik, terima kasih Pak Ignatius. Suatu penghargaan bagi saya yang Bapak sudah kunjungi, namun tak kenal maka tak salah ya Pak ya. Iya. Saya Margareta Kala Allo, kepala sekolah UPT SD Negeri 151 Karanganyar, di mana Bapak datang di tempat ini
untuk mendapatkan suatu solusi atau tugas sebagai lanjutan dari tugas sebagai calon guru penggerak. Seperti yang Bapak sampaikan, bagaimana saya dalam menjalankan tupoksi di sekolah ini, di mana diketahui bahwa tugas kepala sekolah itu Pak ada 3, yaitu sebagai manajerial, sebagai pengembang kewirausahaan, dan sebagai supervisi guru. Sehingga dari tugas itu saya memilih di sini Pak, saya sebagai manajer di sekolah ini melihat berbagai kasus, baik itu dari sisi siswa, baik itu dari sisi guru, bahkan orang tua, masyarakat, pokoknya stakeholder lah. Semuanya itu tentu berjenis-jenis juga masalahnya atau kasusnya. Dari situ Pak, saya menarik kesimpulan bahwa mengingat untuk memberi suatu keputusan tentang dilema etika itu berat, ya, berat. Di satu sisi bahwa yang saya pelajari selama ini sepertinya mau maju salah, mau mundur salah. Tetapi sebagai kepala sekolah di tempat ini, tentu saya melibatkan banyak pihak, termasuk mereka guru. Jika ada kasus-kasus Pak, saya tidak serta-merta atau sebagai diktator dalam mengambil suatu keputusan, tetapi melibatkan berbagai pihak, termasuk kalau anak-anak yang bermasalah, tentu pendekatannya wali kelas dulu ke anak itu, kemudian menyampaikan ke orang tua, dan baru memberitahu kepada saya. Jadi kami bersama-sama dalam melakukan rapat secara intern, tetapi tidak serta-merta bahwa langsung pada saat itu menyelesaikan masalah. Seperti itu Pak yang kami lakukan. Berarti memang juga ada prinsip-prinsip evaluasi dan refleksi yang berjalan ya. Betul Pak. Jadi seperti ini Bu, dari kasus-kasus yang Ibu sudah pernah dapat selama menjadi seorang pimpinan, kira-kira bagaimana Ibu memilah, oh ini masalah ini masuk dilema etika, ini masalah yang masuk rujukan moral. Bagaimana caranya Ibu mengidentifikasi? Iya. Terima kasih Pak, langkah-langkah yang kami lakukan baik secara pribadi bagi saya sebagai pimpinan di sekolah ini, yaitu yang pertama Pak, saya menganalisa kasusnya dulu. Saya menganalisa kasusnya dulu, artinya di sini saya tidak mendengar sepihak begitu. Kalau ada laporannya ke anak-anak, ada laporannya guru, ada laporannya orang tua, saya tidak langsung bertindak langsung serta-merta, tetapi sekali lagi langkah awal yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan dengan menganalisa kasus. Kemudian yang kedua yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan secara teori nilai dari kasus itu. Setelah itu langkah ketiga yang saya lakukan yaitu dengan menemukan solusi secara alternatif. Inilah yang biasa kami bawa di dalam apakah rapat intern, ataukah dalam briefing, ataukah mengundang orang tua siswa, bahkan komite. Selama ini seperti itu yang kami lakukan Pak. Iya, terima kasih. Jadi intinya di sini kasus yang namanya dilema etika ini biasanya melibatkan perasaan Bu ya. Iya. Biasanya kita ada biasa rasa-rasa kasihan, tapi ini aturan biasanya seperti itu ya, itu dilema etika. Sedangkan kalau untuk kasus rujukan moral itu pasti berbicara tentang kasus-kasus yang ada nuansa pelanggaran hukum secara peraturan yang ada di sekolah, seperti di sekolah ini ada beberapa peraturan yang harus ditaati anak-anak Pak. Iya. Oke, terima kasih Bu. Ya, kemudian yang kedua
tadi sebenarnya ini sudah menjawab juga bagian yang kedua ini. Bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, tadi dianalisis dulu masalahnya, Ya, betul. lalu kemudian mendengar, mencari informasi, ya. ya, lalu Lakukan menganalisis, pendekatan secara lalu nilai. pendekatan, Ya. Kemudian memberi solusi secara alternatif. Seperti itu tadi yang Bapak sampaikan. ya, Karena manusia itu tentu ada kekurangannya dan ada kelebihannya, betul. dan tidak serta-merta yang paling dominan itu Pak adalah perasaan. Ya, Dia semuanya diambil dari tolak ukur pada Ya. diri kita. Bagaimana kalau saya di posisi itu? Iya. Seperti itu. Itu sudah memposisikan diri dalam kasus Iya. dilema etika. Iya Pak. Ya. Kemudian Ibu, ini yang saya mau pertajam lagi di sini, bagaimana Ibu mengambil keputusan atas persoalan-persoalan di mana biasanya kan ada kasus itu yang muncul seakan-akan dua pendapat ini sama-sama benar. Ya, Tapi udah tolak belakang. Iya. Maunya. ya, dua pendapat ini benar, tetapi ya itu tadi bertolak belakang, tidak bersesuaian. Tapi kalau ditelaah sepertinya sama-sama benar. Kira-kira bagaimana Ibu mengambil keputusan kalau begitu kasusnya? Menantang ini jawabannya Pak. Iya. Karena seperti itu yang saya bilang tadi. Namun seperti yang saya sampaikan tadi bahwa contohnya di sekolah kami ini Pak ya, ada aturan. Ya, ada aturan. Artinya aturan itu tetap kami pegang teguh. Kami sosialisasikan kepada anak-anak bahwa ketika aturan itu dilanggar tentu ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya. Tetapi seperti yang disampaikan bahwa maju mundurnya tetap kita lakukan sih untuk memberi suatu keputusan. Ya. Kalau misalnya seperti ini nih, ada kasus yang di satu sisi dia benar, tetapi di sisi lain ada yang menolak. Artinya tidak terima kalau berkelanjutan. Contohnya nih, kalau misalnya ada anak-anak yang berkasus, secara logika manusia yang maksudnya yang akan merugikan seseorang, harus dikasih keluar itu. Seperti itu biasa orang tua, karena egois atau mau menang sendiri. Tetapi dalam tanda kutip, saya sebagai pimpinan, seperti yang saya sampaikan bahwa saya tidak mau mendengar sepihak. Banyak hal yang saya pikirkan untuk memberi keputusan itu. Di satu sisi seperti itu nih tadi, perasaan yang paling utama. Kemudian kita tahu kalau misalnya dikasih keluar ini anak-anak, apakah ada suatu sekolah yang bisa menerima atau seperti apa? Dan di mana endingnya kita sebagai warga negara yang bertugas untuk membentuk suatu karakter atau dalam memanusiakan manusia, seperti itu. Jadi kalau ada yang seperti ini Pak, tentu keputusannya bagi saya adalah tentu berpikir berbasis hasil akhir. Jadi itu yang saya pedomani, berpikir berbasis hasil akhir. Kemudian yang kedua, berpikir berbasis aturan. Seperti tadi, jadi itu yang menjadi tolak ukur bagi saya. Kemudian berpikir berbasis peduli. Jadi ada 3 hal di sini Pak yang menjadi ranah atau memberi keputusan jika ada kasus atau masalah di sekolah ini. Itu seperti itu Pak. Luar biasa. Karena itu tiga prinsip yang ada dalam penyelesaian kasus dilema etika. Iya. Itu berbasis umum, berbasis aturan, dan kemudian berbasis peduli. Yang tadi itu terkait dengan dilema etika dengan perasaan. Betul. Ya. Selanjutnya Ibu, dari hal-hal yang Ibu sudah utarakan tadi ketika menghadapi persoalan-persoalan yang seperti tadi maju kena mundur kena ini, kira-kira menurut Ibu hal atau bagaimana cara mengambil keputusan yang
efektif ini mungkin menurut Ibu secara pribadi kalau dapat kasus yang begitu tadi? Maksudnya kita mau lakukan agak bagaimana juga bertentangan dengan rasa kasihan mungkin, kemudian kalau tidak dilakukan itu aturan. Kira-kira menurut Ibu secara pribadi bagaimana pengambilan keputusan yang paling efektif? Ya, taruhlah ini win-win solution. Ya. Secara pribadi Pak, terus terang sepertinya ini ending apa yang saya lakukan selama ini Pak, karena seperti pengalaman saya sebelumnya, terus terang Pak, sekolah besar yang saya tempati itu hampir setiap hari ada kasus seperti itu, dan itulah yang di pikiran saya, yang banyak itu di pikiran saya adalah berpikir berbasis perasaan. Artinya di sini saya tidak rela sebagaimanapun anak itu berkasus atau bermasalah, saya tidak rela untuk mereka jadi putus sekolah begitu, keluar dari sekolah itu. Apapun itu, artinya di sini orang tua menilai bahwa begini-begini, tapi pada prinsipnya setelah didekati secara perasaan, maka pastinya orang tua itu akan menerima, karena dengan berbagai bujukan yang disampaikan, bagaimana kalau kita di posisi anak itu, sehingga saya berterima kasih Pak. Ada beberapa kasus, termasuk juga di sini ada beberapa siswa kami yang seperti itu, kasihan tidak menentu rumahnya, dan seperti apa sering saya sampaikan kepada teman-teman, usahakan datangi itu anak, kalau bisa kunjungi dan datang di sekolah kita ini, karena sekolah ini adalah membentuk karakter dan memanusiakan manusia, dan seperti bahwa kita ini adalah guru yang harus digugu, yang dimana membentuk karakter manusia, dan pada dasarnya sebagai bagian dari mungkin dari iman kita itu Pak, implementasinya seperti itu. Yang jelasnya Pak, sekali lagi secara pribadi saya tidak rela mengambil keputusan, contohnya itu anak-anak berkasus bagaimanapun Pak, saya tidak rela untuk mengeluarkan siswa dari sekolah. Disitulah dilihat bagaimana suksesnya atau tercapainya seorang guru membentuk karakter siswa kalau siswanya bisa berubah. Ya. Tentu dukungan dari semua pihak, termasuk orang tua dan pemerintah. Ya. Saya kira luar biasa ini, karena memang kita harus paham ada perubahan paradigma berpikir dalam lingkungan sekolah yang harusnya juga guru-guru lain juga harus mengikuti itu, bahwa sekolah itu adalah institusi moral, bukan institusi penegak hukum. Jadi bukan kita, karena sekolahlah yang mendidik, membina anak kita supaya punya masa depan. Ya, saya kira itu yang harus kita ubah nanti paradigma berpikir semua guru. Saya kira hampir terjawab semua ini Ibu. Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai bagaimana ketika Ibu menyelesaikan sebuah persoalan, apakah kasus itu diselesaikan langsung di tempat atau buat jadwal atau membuat prosedur lainnya. Tadi seperti ini Ibu sudah jawab ya. Hanya mungkin bisa diulangi kembali lagi. Ya. Boleh ditambah-tambah lagi, tentu ada jadwalnya Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya bukan diktator di sekolah ini, tetapi tentu melibatkan banyak orang, termasuk rekan guru, orang tua siswa, masyarakat, bahkan pemerintah yang terkait. Tentu kemudian seperti yang dikatakan dijadwalkan, ya tentunya seperti yang tadi yang saya katakan, yang kami lakukan dulu, contohnya kalau siswa yang bermasalah tentu antara gurunya dulu. Setelah itu selesai gurunya dengan orang tuanya, barulah ke saya, baru kami dapatkan bagaimana selanjutnya, baru mulai kami dekati.
kami dekati. Jadi untuk selanjutnya dianalisa itu masalahnya, ya. Tentu bagaimana beratnya atau kondisinya masalah itu dan siapa saja yang bisa kita libatkan dengan masalah yang ada. Kalau misalnya bisa kami selesaikan secara intern, ya tentu selesai sampai di situ. Iya. Tetapi kalau masih berkelanjutan, tapi sampai saat ini Pak, mudah-mudahan di mana Tuhan perkenankan saya bersama dengan rekan guru di tempat ini, bahkan selanjutnya pekerjaan saya kalau saya masih diberi umur panjang, tidak pernah ada bilang mau berkasus terlalu lama gitu, dan benar-benar semua pihak. Setelah kami selesai, diterima ya. terima kasih banyak boleh selesai. Seperti yang saya bilang tadi Pak, ada kasus siswa kami dan puji Tuhan selesai dengan baik, sudah tamat. Tahun Luar biasa. kemarin yang sebenarnya itu sudah banyak pihak yang menyerah, tapi saya katakan tetap kita semangat karena kita ini adalah ya itu seperti tadi berbentuk manusia. Ya, terima kasih Bu. Ini pertanyaan ini yang berikut adalah pertanyaan yang agak subjektif. Kira-kira adakah seseorang ini, adakah sosok orang lain ataukah faktor-faktor tertentu yang sangat berperan penting dalam setiap ibu melakukan pengambilan keputusan? Apakah orang atau ada faktor-faktor keadaan tertentu? Ya, terima kasih banyak Pak. Saya ulangi terus sekali lagi bahwa saya memberi keputusan itu tidak serta-merta bahwa hanya saya. Iya. Dalam apapun bentuknya, dan bisa juga langsung Pak Guru tanya kepada teman-teman saya, sehingga saya akan sampaikan kepada teman-teman saya, mungkin baru kali ini dapatkan kepala sekolah yang sebentar-sebentar rapat atau briefing. Karena saya tidak berani melangkah Pak tanpa ditahu atau disepakati oleh teman-teman, apapun bentuknya Pak. Jadi sepertinya itu yang saya bilang selama ini, sepertinya ini pertanyaan Pak Guru kayak apa betul yang saya lakukan, diuji kembali apa kebenarannya seperti itu. Ya jelasnya melibatkan orang Pak, bukan hanya saya. Dan mungkin juga faktor-faktor keadaan yang kondisi yang dilihat situasinya Bu ya. Betul. Ya, kita sampai pada pertanyaan terakhir Bu. Ya, dari hasil wawancara kita ini, dari pembicaraan kita, dari pertanyaan-pertanyaan pertama sampai bagian terakhir ini, kira-kira pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan-keputusan dalam menyelesaikan setiap masalah, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika yang tadi bicara soal antara keadilan lawan rasa kasihan. Kemudian kita bisa juga berpikir, ini kalau anak kita keluarkan jangka pendek seperti ini, jangka panjangnya bagaimana? Ini kan besar pertentangan yang muncul kalau dalam kasus dilema etika. Kira-kira dari cara Ibu menyelesaikan kasus tersebut, pembelajaran apa yang bisa dipetik, dan mungkin juga bisa di-share karena ya bisa di-share ke teman-teman guru yang lain, karena video ini akan ditonton juga teman-teman guru yang lain. Terima kasih banyak Pak. Mengambil keputusan dalam dilema etika ini Pak, betul-betul bagi saya secara pribadi harus berdasarkan dengan hasil yang menghasilkan dampak positif dari semua sisi atau dari semua bidang atau dari semua yang merasakan. Artinya di sini setiap suatu kasus jangan pernah kita langsung memutuskan dengan mendengar sepihak. Itu kata kuncinya kalau saya. Jangan pernah memberi suatu keputusan dengan hanya mendengar sepihak. Tetapi seperti itulah, dianalisa dulu, kemudian diberikan pendekatan, kemudian diberikan solusi secara alternatif. Dan kasus itu jangan pernah juga hanya kita yang pikirkan.
hanya kita saja yang menjadi dalam tanda kutip bahwa berbeban. Sebaiknya kita libatkan setidaknya rekan kerja atau orang di sekitar kita atau orang terdekat kita, seperti itu. Kemudian menjadi pelajaran bagi saya, Pak, adalah itu menerima kekurangan dan kelebihan seseorang. Kemudian dalam menghadapi masalah, jangan pernah hanya sendiri saja yang bergumul, tetapi untuk memberi suatu keputusan harus dengan bijak dan itu bijaksana dan peduli dengan perasaan. Secara moralnya, secara sosialnya, secara profesinya. Karena ada biasa Pak, dibanding-bandingkan, karena tidak punya jabatan, karena tidak punya begini, sehingga dibeginikan. Oh, saya tidak seperti itu Pak. Semuanya sama. Ya, semuanya sama. Baik di mata hukum maupun di mata apa saja, semuanya kalau bisa martabat orang itu semua sama, perasaan orang itu semua sama, mau semua dihargai. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih banyak. Saya kira luar biasa Bu. Ini kita juga mendapat tambahan pengetahuan. Ini sudah masuk dalam berbagai praktik baik ini Bu ya. Artinya jangan menanggung sendiri persoalan yang ada. Banyak teman sejawat, banyak. Ya ini kita diskusikan, kita rembuk bersama untuk mengambil keputusan. Dan di akhir dari itu semua saya hanya mau menyampaikan bahwa apapun keputusan yang kita ambil semua punya resiko. Ya, jadi resikonya dari sebuah pengambilan keputusan tinggal kita bagaimana secara bijaksana. Karena yang paling penting adalah komunikasi. Ya. Itulah yang mengkomunikasikan Pak berdampak positif. Iya. Untuk semua. Terima kasih banyak Bu atas wawancara hari ini, luar biasa. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih.